Kekuatan iman meningkatkan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangnya Allah, seluruh rakyat Indonesia tentu ingin hidupnya sejahtera. Namun sayangnya realita membeberkan data-data indikator kesejahteraan rakyat yang memburuk tajam dalam setahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pengangguran tercatat sebanyak 8,75 juta orang per Februari 2021. Sedangkan jumlah penduduk miskin tembus 27,54 juta orang pada Maret 2021. Badan Pusat Statistik mencatat rasio ketimpangan atau Gini rasio di Indonesia naik dari 0,381 pada Maret 2020 menjadi 0,384 pada Maret 2021. Rasio ini menggambarkan ketimpangan pengeluaran penduduk. Hal ini menunjukkan jurang ketimpangan kaya dan miskin melebar pada Maret 2021. Tingkat kesenjangan ekonomi Indonesia semakin menganga. Hal itu tentu saja perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kita berharap pemerintah segera mengambil langkah strategis dalam rangka peningkatan perekonomian nasional melalui pemerataan pembangunan. Pasalnya, indeks rasio Gini Indonesia yang saat ini mencapai angka 0,384 tersebut sangat merisaukan kita semua. Sobat-sobatku yang dikasih sayangnya Allah, nampaknya kesenjangan antara golongan kaya dan miskin di Indonesia yang berjalan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini telah tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Karuan saja, kesenjangan sosial ekonomi ini menjadi salah satu masalah yang banyak diperbincangkan di berbagai topik pembicaraan, karena perekonomian merupakan faktor utama terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat krusial terjadi di masyarakat dan sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah juga masyarakat. Kesenjangan sosial
yang terjadi dalam masyarakat sangatlah mencolok dan makin memprihatinkan. Yang perlu dibahas serta dicari penyebab-penyebab terjadinya, dampak, hingga cara-cara dalam mengatasi kesenjangan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan ada frasa yang berbunyi, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan yang dimuat di dalam pembukaan tersebut dilanjutkan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dituangkan dalam pasal-pasal 27 ayat dalam kurung 2, 31, 32, 33, dan 34. Pasal 27 ayat 2 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 31 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sementara itu, pasal 32 menentukan mengenai tugas pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional. Dan pasal 34 menentukan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedangkan pasal 33 mengatur mengenai masalah ekonomi yang menganut sistem kekeluargaan dan menentukan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dan bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di atasnya dikuasai oleh negara. Pelatihan wirausaha berbasiskan kekuatan iman. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, realitas kondisi bangsa yang memprihatinkan inilah yang mendorong penggagas Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif Kiai Ageng Khalifatullah Malika Zaman untuk melakukan terobosan dalam dunia pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kiai Ageng Khalifatullah menciptakan program pendidikan dan pelatihan Cipta Usaha Kreatif berbasiskan kekuatan iman. Dalam pandangan beliau, etos wirausaha seorang muslim haruslah berbasiskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga motivasi berusaha itu dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, wirausaha tidak sekedar memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berwirausaha bagi umat Islam di samping dilandasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi, juga sebagai wujud beribadah.
Dengan berwirausaha, seseorang akan mendapatkan hasil yang memungkinkannya bisa makan, berpakaian, tinggal di sebuah rumah, memberi nafkah keluarga, dan menjalankan bentuk ibadah lainnya secara baik. Dari hasil wirausaha inilah manusia dapat membayar zakat, bersedekah kepada yang lemah, dan berinfak untuk kepentingan pembangunan umat Islam secara keseluruhan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, menurut Kiai Ageng Khalifatullah, umat Islam bukanlah umat yang terpenjara oleh ibadah ritual, melainkan sangat progresif dan inovatif untuk mewujudkan nilai-nilai ibadah itu dalam bentuk gerak yang memberikan rahmat bagi sekitarnya. Kiai Ageng Khalifatullah menegaskan, umat Islam harus keluar dari penjara kemandekan atau statis. Pasalnya, sifat yang statis dan kehilangan ruh untuk berkreasi dan ijtihad dalam bidang amaliyah merupakan tanda-tanda kematian. Karena itulah sikap yang paling agresif dalam etos wirausaha Muslim adalah sikap mental yang dinamis, bergerak menuju ke arah yang lebih baik. Kekuatan iman meningkatkan kesejahteraan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, iman dan kesejahteraan adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seperti pohon dan buah, iman mendekatkan diri pada Allah. Mereka yang dekat dengan Allah, hidupnya tentu sejahtera. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Namun, sayangnya negeri ini sedang dicengkram oleh Barat dengan sistem kapitalisme dan dipengaruhi oleh Cina yang sosialis komunis. Paham yang dikembangkan oleh Barat maupun Cina sosialis itu berakar dari paham materialisme. Materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual, dan bukan pula supranatural. Paham materialisme tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dalam realita kehidupan sehari-hari, materialisme dapat dilihat dalam fenomena kehidupan manusia yang mengutamakan kebutuhan dan kepuasan fisik dan materi, dan mengabaikan nilai-nilai rohani dan spiritual. Maka banyaklah orang yang jauh dari Allah. Di antara mereka punya prinsip 3H. Halal haram hantam terus. Inilah sesungguhnya persoalan pokok bangsa ini. Sehingga negeri yang kaya raya ini menjadi negara yang harus menanggung utang ribawi yang makin membengkak. Bahkan per akhir Agustus 2021, utang pemerintah naik lagi jadi 6.625 triliun rupiah.
Realita ini mengharuskan kita semua berpikir cerdas untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi umat. Banyak analisis yang diberikan beberapa pihak untuk mengidentifikasi problem yang sebenarnya dihadapi oleh kaum muslimin. Jika identifikasi yang diajukan tidak tepat, tentu solusi yang ditawarkan juga tidak pas. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sehubungan dengan hal itulah kita perlu mengembangkan metode pendidikan berbasiskan kekuatan iman. Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif mendidik dan melatih para calon wirausaha untuk mengejawantahkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari sebagai solusi atas berbagai problematika kehidupan dan tantangan era revolusi industri 4.0. Keimanan adalah azas pergerakan seorang pengusaha muslim. Karena itulah Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif mengajak umat untuk kembali kepada identitas jati diri bangsa ini sebagai solusi dari segenap persoalan bangsa ini. Dalam pemahaman Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif, beriman itu mengejawantahkan nama Allah dalam kehidupan sebagai upaya mewujudkan rahmatan lil alamin. Sebagaimana dicontohkan oleh para nabi, di mana iman berfungsi dua hal. Pertama, memberantas penyembahan berhala, mencegah ketergantungan pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, menghapus dominasi kaum penindas atau mustakbirun yang selalu mengeksploitasi kaum lemah, buruh, dan orang miskin. Maka kita perlu memahami keimanan secara progresif, transformatif, dan berpandangan jauh ke depan, sehingga tidak terjebak dalam perdebatan simbolisme iman belaka. Karena itu, mari kita implementasikan pemahaman iman menjadi amal soleh, yaitu aksi berwirausaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, yakinlah Allah telah menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam firman-Nya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Untuk itu, marilah kita mohon petunjuk dan bimbingan Allah agar kita bisa membangun wirausaha sebagai sarana
amal saleh kita. Semoga melalui perusahaan yang kita kembangkan itu, kita dapat menyediakan lapangan kerja bagi kaum tertindas. Selanjutnya, sebagian dari hasil usaha itu kita salurkan untuk menyantuni yatim dan duafa, serta membantu umat yang membutuhkan pertolongan. Seiring dengan itu, juga kita cadangkan infak dan dana hibah untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, dengan demikian berbagai usaha yang kita kembangkan itu dapat berperan sebagai alat penghimpun dana untuk membiayai kegiatan amal soleh di jalannya. Semoga Allah memberi kemudahan dan pertolongan kepada setiap orang yang berjuang di jalannya. Sebagaimana hal itu ditegaskan dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Demikianlah paparan tentang kekuatan iman meningkatkan kesejahteraan. Semoga menambah pemahaman kita tentang hubungan keimanan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Insya Allah dalam kuliah-kuliah selanjutnya akan kita kaji lebih mendalam tentang bagaimana meningkatkan kekuatan iman itu sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kekuatan iman itu dapat kita daya gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Salam sukses, tetap semangat, sampai jumpa dalam kuliah selanjutnya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.